إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 7 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat wal afiat. Begitu juga dalam keadaan banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga antun semua juga merasakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan sudah mulai mempelajari pelajaran fikih. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita hanya sebagai mukadimah saja, dan insyaallah pada pertemuan sekarang kita sudah mulai mempelajari fikih. Maka yang ingin ana sampaikan yaitu ana berharap kepada antun semua untuk fokus, untuk serius dalam belajar. Kemudian juga setelah mempelajarinya berusaha mengulang-ulang kembali pelajaran di rumah sehingga bisa dipahami dengan baik. Tayyib. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita insyaallah memasuki pelajaran fikih kelas 7. Maka kami berharap untuk nanti semua fokus. Sebelumnya kita menyebutkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita di saat ini. Tujuan kita yaitu ingin mengetahui makna fikih secara bahasa dan secara istilah syariat. Makna fikih secara bahasa, atau kita mengatakan apakah yang dimaksud dengan fikih secara bahasa, karena nanti kadang-kadang sudah mendengar baik sebelum masuk pondok atau waktu sekarang ini ada pelajaran fikih. Maka apa yang dimaksud dengan pelajaran fikih secara bahasa atau fikih secara bahasa? Maka ketahuilah anak-anakku sekalian, al-fiqhu fil lughah al-fahmu. Fikih menurut bahasa artinya adalah faham. Jadi kalau nanti mendengar orang mengatakan dia itu faqih atau orangnya disebut faqih, dia itu faham, berarti orang itu dia memiliki pemahaman yang benar. Ini maknanya secara bahasa, artinya secara luas. Apapun yang dia paham, maka orang itu disebut orang yang faqih. Baik itu dia paham dalam masalah ilmu dunia ataupun dia masalah dalam yang lainnya, dia disebut orang yang faqih atau orang yang faham. Ini makna dari segi bahasa. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya fikih menurut syariat, yaitu, dan yang dimaksud dengan syariat di sini yaitu menurut syariat Islam. Maka yang dimaksud dengan fikih yaitu al-ma'rifatu bi ahkami syariah al-amaliyah bi adillatiha, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan disertai dengan dalilnya. Santriwati sekalian, ana meminta untuk fokus sekarang karena kita akan membahas pengertian ini secara sedikit penjelasan. Ketahuilah bahwasanya di sini disebutkan mengetahui hukum-hukum syariat. Maka tujuan kita mempelajari fikih ini adalah agar kita mengetahui. Ini sesuai dengan makna yang pertama, yaitu menurut bahasa mengetahui atau faham hukum-hukum syariat. Apa yang dimaksud dengan hukum syariat di sini? Hukum syariat di sini yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat agama Islam. Karena kita beragama Islam dan yang kita pelajari juga adalah syariat Islam. Maka ketahuilah anak-anakku sekalian, hukum-hukum syariat di dalam agama Islam itu nanti terbagi. Ada yang wajib, kemudian ada juga yang haram, ada yang sunnah, ada juga yang makruh, dan ada yang mubah. Maka kita harus tahu ini apa hukumnya di dalam syariat Islam, karena bisa jadi dia haram, bisa jadi dia halal, bisa jadi dia sunnah, bisa jadi dia makruh, atau dia mubah. Adapun pengertiannya secara terperinci nanti insyaallah kita akan
membahasnya. Kemudian di sini disebutkan yaitu berkaitan dengan amalan. Maka yang kita akan bahas di dalam fikih itu amalan ibadah. Amalan yang kita lakukan itu atau ibadah yang kita lakukan yang terlihat itu yang akan kita bahas. Makanya nanti kita akan belajar fikih berkaitan dengan toharoh, berkaitan dengan bersuci, berkaitan dengan sholat, berkaitan juga dengan puasa, berkaitan juga dengan zakat, serta berkaitan dengan haji. Dan ini semua amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Kemudian yang terakhir adalah disertai dengan dalilnya. Apa yang dimaksud dengan disertai dengan dalilnya? Disertai dengan alasannya. Mungkin anti yang baru belum tahu apa dalil ini. Dalil itu adalah hukum itu memiliki dasar. Bisa dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran dan hadis Nabi ini disebut dalil. Jadi dalam beragama, dalam beribadah, kita harus memiliki dasarnya atau dalilnya. Saya kasih contoh sebagai permisalan. Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Apa hukumnya? Wajib. Nah, ini hukum fikih. Wajib hukumnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah, wa aqimus sholah. Dan hendaklah kalian mendirikan sholat. Ini apa? Ini dalil. Ya, dari Al-Quran. Karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas 5 rukun atau pondasi. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan yaitu diantaranya adalah sholat. Maka dalil yang ini yang dimaksud dengan dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW. Maka inilah pengertian dari ilmu fikih, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan disertai dengan dalilnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ana minta untuk menghafalkan pengertian ini dan begitu juga keterangan tambahan yang kita berikan tadi untuk lebih difahami. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini. Maka kami berharap itu bisa dipahami dengan baik. Amin. Kemudian selanjutnya sebelum kita menutup pelajaran kita kali ini, mungkin kami ingin sampaikan beberapa nasihat kepada anti semua, khususnya murid baru karena memang sedang masih berada di rumah. Maka yang ingin kami sampaikan yang pertama, hendaklah anti berusaha mengulang pelajaran di rumah. Jangan terlalu disibukkan dengan main-main, terutama disibukkan dengan HP atau yang lainnya. Kemudian nasihat kami yang selanjutnya yaitu hati-hatilah dalam bergaul. Jadi jangan anti sembarangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, karena pengaruh pergaulan itu sangat besar terhadap akhlak seseorang. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya seseorang itu tergantung siapa temannya bergaul. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa temannya bergaul. Maka saya nasihatkan untuk anti semua yang sedang berada di rumah, hendaklah jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Karena sesungguhnya pergaulan yang buruk sangat cepat mempengaruhi akhlak atau sikap seseorang. Kemudian juga sebelum kami menutup, kami nasihatkan juga untuk selalu memperbanyak membaca Al-Quran Karim serta membantu orang tuanya di rumah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas pertemuan kali ini. Selanjutnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.